Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan materi kuliah kita yaitu ekonomi teknik. Pada video kali ini kita akan membahas tentang suatu istilah dalam dunia ekonomi yaitu inflasi. Jadi, inflasi dan deflasi menjadi dua hal yang sering menjadi topik utama dan mempengaruhi sistem finansial atau perekonomian suatu negara secara menyeluruh. Dapat dikatakan, inflasi selalu berkaitan dengan harga yang semakin meningkat. Sebaliknya, deflasi merupakan penurunan harga barang yang dijual di masyarakat. Ada suatu persyaratan suatu negara dikatakan mengalami inflasi ataupun deflasi. Jadi, kenaikan suatu barang dianggap wajar ketika barang-barang tersebut tidak naik secara signifikan dan serentak. Tapi ketika suatu barang-barang pokok, barang-barang kebutuhan mengalami peningkatan secara serentak dan mengalami peningkatan secara terus-menerus, itulah yang dikatakan sebagai inflasi. Kemudian kita harus membedakan apa yang dimaksud dengan inflasi dan deflasi. Inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga secara signifikan yang disebabkan oleh banyak faktor. Namun, jika kenaikan harga hanya terjadi di satu atau dua produk, maka tidak dapat disebut sebagai inflasi. Kenaikan satu dua barang saja bukan merupakan inflasi, kecuali kenaikan harga barang tersebut meluas pada sebagian besar harga barang-barang lainnya. Jadi tidak hanya satu dua barang saja, tetapi peningkatan terjadi pada hampir seluruh barang atau meluas ke berbagai sektor. Sedangkan deflasi merupakan suatu keadaan dalam periode waktu tertentu yang menunjukkan penurunan harga barang atau jasa secara umum berimbas pada sektor lain seperti upah pekerja. Jadi lawan dari inflasi adalah deflasi. Inflasi adalah ketika harga-harga barang dan jasa meningkat secara signifikan, sedangkan deflasi adalah keadaan pada periode waktu tertentu yang menunjukkan penurunan harga. Inflasi kenaikan dan deflasi adalah penurunan harga. Selanjutnya, ada tiga komponen yang harus kita perhatikan agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi. Apa saja syaratnya? Yang pertama adalah adanya kenaikan harga. Kemudian bersifat umum dan berlangsung secara terus-menerus. Artinya meluas ya. Meluas secara terus-menerus dan meningkat dari waktu ke waktu dalam suatu periode waktu tertentu. Nah, kemudian kita lihat jenis-jenis dari inflasi itu sendiri. Berdasarkan dilihat dari tingkat parah atau tidaknya inflasi, dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama adalah inflasi ringan. Jadi apa saja syarat-syaratnya bisa dikatakan suatu negara hanya mengalami inflasi ringan? Yaitu inflasi ringan atau inflasi merangkak, creeping inflation adalah inflasi yang lajunya kurang dari 10% per tahun. Lebih kecil dari 10%. Inflasi seperti ini wajar terjadi pada negara berkembang yang selalu berada dalam proses pembangunan. Jadi jangan dianggap inflasi adalah suatu kejadian yang luar biasa atau membahayakan. Ada syarat-syarat yang dikatakan sebagai suatu kewajaran ataupun inflasi yang tergolong ringan ketika nilainya lebih kecil daripada 10%. Yang kedua adalah jenis inflasi sedang. Inflasi ini memiliki laju besarnya adalah antara 10 sampai 30% per tahun ya. Tingkat sedang ini sudah mulai membahayakan ketika kegiatan ekonomi. Perlu diingat, laju inflasi ini secara nyata dapat dilihat gerak kenaikan harga. Ya, dapat dikatakan sebagai sesuatu yang mulai membahayakan ketika inflasi di atas 10% sampai 30% dan terus meningkat. Yang ketiga adalah jenis inflasi berat. Jadi inflasi berat adalah inflasi yang lajunya antara 30% sampai 100%. Kenaikan harga sudah sulit untuk dikendalikan. Seperti sejarah di Indonesia, Indonesia pernah mengalami inflasi berat, hiperinflasi ya. Lebih dari di atas 100%, yaitu pada tahun 1963 sampai 1965
pada masa demokrasi terpimpin ya, pada masa Presiden Soekarno. Nah, kemudian berdasarkan tingkat parah atau tidaknya, yang selanjutnya adalah inflasi liar. Setelah 3 inflasi di atas, ada yang disebut sebagai inflasi liar, yaitu inflasi yang lajunya sudah melebihi dari 100% per tahun. Inflasi ini terjadi bila setiap saat harga-harga terus berubah dan meningkat sehingga tidak dapat menahan uang lebih lama, disebabkan nilai uang terus merosot. Nah, ini nanti kita bahas apa hubungannya jumlah uang dan terjadinya suatu inflasi. Itu sangat berhubungan erat ya. Nah, ini secara lebih jelas macam-macam ataupun jenis-jenis inflasi dapat dibedakan berdasarkan asal timbulnya inflasi. Yang pertama adalah inflasi yang berasal dari luar negeri. Contohnya adalah defisitnya anggaran ataupun bencana alam. Ya, jumlah ekspor yang lebih kecil daripada jumlah impor yang dilakukan. Kemudian inflasi yang berasal dari luar negeri. Ini yang pertama inflasi dalam negeri ya. Yang kedua berasal dari luar negeri, yaitu kenaikan harga minyak dunia. Sangat berpengaruh ya. Kemudian biaya produksi di luar negeri dan tarif impor yang tinggi. Tarif impor yang tinggi misalkan adanya suatu kebijakan pajak sehingga ada biaya-biaya administratif lainnya. Nah, yang selanjutnya adalah jenis inflasi berdasarkan cakupan pengaruh kenaikan harga. Ada inflasi tertutup, yaitu kenaikan harga beberapa barang tertentu saja. Yang selanjutnya adalah adanya inflasi terbuka, yaitu kenaikan harga secara keseluruhan. Terus ada inflasi yang tidak terkendali, yaitu inflasi yang sangat hebat dan terjadi kenaikan harga secara terus-menerus. Nah, ini yang tadi dibahas adalah dari segi parah dan tidaknya inflasi. Ada 4, inflasi ringan, sedang, berat, dan tak terkendali. Ini berdasarkan persentase inflasi per tahunnya ya. Di atas 100% itu dikatakan sebagai inflasi tidak terkendali. Seperti yang sudah saya contohkan tadi, Indonesia pernah mengalami pada tahun 63-65 karena kebijakan Soekarno pada masa itu, bahwa Presiden menginstruksikan untuk melakukan pembangunan besar-besaran ya. Misalkan pada tahun itu adanya pembangunan infrastruktur seperti Monas dan monumen-monumen lainnya. Nah, kita lihat apa sih yang menjadi penyebab terjadinya suatu inflasi. Penyebab inflasi selalu dihubungkan dengan jumlah uang yang beredar di suatu negara ya. Jumlah uang yang beredar selalu dihubungkan dengan inflasi. Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang penyebab terjadinya inflasi ini. Yang pertama adalah teori kuantitas. Jadi teori ini menekankan pada peranan jumlah uang beredar dan harapan ekspektasi masyarakat mengenai kenaikan harga terhadap timbulnya inflasi. Inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume uang yang beredar. Yang kedua, laju inflasi juga ditentukan oleh laju pertambahan jumlah uang beredar dan oleh harapan atau ekspektasi masyarakat mengenai kenaikan harga di masa mendatang. Hal ini terlihat karena hubungan antara jumlah uang dan nilai uang. Bila jumlah uang bertambah, maka harga-harga akan naik. Ini berarti nilai uang menurun karena daya belinya menjadi rendah. Jadi semakin banyak uang yang beredar di masyarakat, maka nilainya akan turun karena uang tersebut yang beredar semakin banyak sehingga harga-harga menjadi naik, menjadi lebih tinggi, dan tentu saja hal tersebut merugikan masyarakat yang memegang uang sedikit ya. Jadi nilainya semakin menurun. Misalkan dengan 10.000 masyarakat sudah mampu untuk membeli bahan pokok 1 kg, karena adanya inflasi, masyarakat tersebut hanya mendapatkan 8 ons ataupun lebih sedikit daripada itu. Nah, penyebab inflasi yang kedua adalah adanya teori Keynes. Apa itu teori Keynes? Jadi teori Keynes memiliki pandangan bahwa yang paling menentukan kestabilan kehidupan ekonomi nasional adalah permintaan masyarakat. Ini ada hukum supply and demand ya. Hal ini terkait dengan produksi dan kapasitas produksi yang tersedia.
Rendahnya kapasitas barang yang diproduksi berakibat harga barang menjadi naik. Akibatnya timbul lagi inflasi. Jadi ada supply demand, barang yang ada yang diproduksi oleh perusahaan itu sedikit, sedangkan permintaan ataupun demand dari masyarakat lebih tinggi, sehingga terjadilah inflasi. Itu menurut teori Keynes. Nah, bisa jadi inflasi dapat disebabkan oleh kombinasi dari 4 faktor berikut. Nah, ya, yang sering terjadi. Yang pertama adalah persediaan uang yang bertambah. Jadi jangan salahkan ketika kita bertanya kenapa sih pemerintah nggak mencetak uang yang banyak dan diedarkan di masyarakat. Tentu saja hal tersebut tidak bisa dilakukan karena akan terjadi inflasi. Jadi jumlah uang yang beredar lebih banyak, sehingga nilainya pun akan turun. Dan yang kedua adalah suplai dari barang yang berkurang. Jadi fasilitas-fasilitas produksi, bahan-bahan produk berkurang, sehingga permintaan naik dan inflasi terjadi. Yang ketiga adalah permintaan terhadap uang tersebut menurun. Yang keempat, permintaan untuk barang-barang lain naik. Jadi ada kombinasi dari 4 faktor berikut. Nah, pengaruhnya apa? Pengaruh dari inflasi. Inflasi dapat menyebabkan perekonomian tidak berkembang secara normal. Tentu saja karena komoditas, barang-barang, jasa semuanya naik. Dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi dapat membawa pengaruh sebagai berikut. Ini adalah kerugian dari adanya suatu inflasi. Yang pertama, inflasi itu menimbulkan ketidakpastian keadaan ekonomi di masa depan. Inflasi akan semakin berkembang bila tidak dikendalikan oleh pemerintah. Nanti juga akan saya jelaskan apa-apa saja yang dapat pemerintah lakukan untuk mengendalikan inflasi. Gagal mengendalikan inflasi akan menimbulkan ketidakpastian ekonomi serta sulit diramalkan, sehingga akan dapat mengurangi kegairahan pengusaha untuk mengembangkan kegiatan ekonomi. Nah, yang kedua, inflasi menimbulkan masalah neraca pembayaran. Inflasi menyebabkan harga barang-barang impor lebih murah bila dibandingkan dengan harga barang yang diproduksi dalam negeri. Hal ini menyebabkan impor meningkat karena produk yang ditawarkan pun lebih murah. Maka impor berkembang lebih cepat, tapi ekspor akan bertambah lambat. Dan tentu ini neraca kerugian ketika ekspornya lebih sedikit daripada impornya. Dengan demikian, arus modal ke luar negeri akan lebih banyak daripada yang masuk ke dalam negeri. Karena apa? Karena masyarakat lebih memilih barang yang lebih murah, barang-barang impor. Itu merugikan masyarakat dan perekonomian menjadi lesu, dan itulah penyebab kenapa mata uang kita rupiah semakin hari semakin tahun meningkat, uang rupiah semakin menurun. Itu adalah karena adanya defisit yang secara terus menerus antara jumlah ekspor dan jumlah impor yang tidak seimbang. Yang ketiga, pengaruh dari adanya inflasi adalah kesenjangan distribusi pendapatan. Dalam keadaan inflasi, nilai harta tetap seperti tanah, rumah, bangunan, ini properti pertokoan dan sebagainya akan mengalami kenaikan harga. Kenaikan harga tersebut seringkali lebih cepat daripada kenaikan inflasi itu sendiri. Sebaliknya, pendapatan real penduduk berpenghasilan rendah merosot. Dengan demikian, maka inflasi memperlebar kesenjangan distribusi pendapatan. Jadi, orang yang memiliki aset banyak, uang mereka mendapatkan keuntungan karena adanya inflasi ini. Jadi semuanya akan mengalami kenaikan, sedangkan masyarakat yang rendah penghasilannya pun merosot. Yang keempat adalah nilai real tabungan merosot. Bagi masyarakat yang menyimpan sebagian kekayaannya dalam bentuk deposito dan tabungan di bank, dalam masa inflasi real tabungan tersebut akan merosot. Tidak hanya itu, masyarakat akan memegang uang tunai pun akan dirugikan karena penurunan nilai realnya. Seperti tadi dijelaskan, nilai dari 10.000
sebelum inflasi dan pada saat inflasi tentu berbeda. Memang tabungan menghasilkan bunga ya, namun jika tingkat inflasi di atas bunga, nilai uang tetap saja menurun walaupun bank itu memberikan adanya bunga, tapi ketika inflasinya ataupun nilai kenaikannya persentasenya lebih besar daripada bunga yang diberikan oleh bank, tentu saja uang tetap saja menurun nilainya. Bila orang enggan menabung, di dunia usaha dan investasi akan sulit berkembang, karena untuk berkembang di dunia usaha membutuhkan dana dari bank yang diperoleh dari tabungan masyarakat ya, karena inflasi sehingga bank-bank pun tidak akan menyimpan simpanan dari masyarakat ya. Masyarakat lebih memilih memegang uangnya karena ketika mereka uangnya disimpan di bank, inflasi tinggi, bunganya rendah, nilai pun akan menurun. Padahal di sisi lain banyak perusahaan atau organisasi yang membutuhkan pinjaman bank ya untuk memperlancar proses produksinya. Nah, yang kelima, pengaruh dari adanya suatu inflasi adalah bagi orang yang meminjam uang dari bank. Ini ya masih berkait ya. Inflasi menguntungkan karena pada saat pembayaran utang kepada kreditur, nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam. Sebaliknya, kreditur atau pihak yang meminjamkan uang akan mengalami kerugian karena nilai uang pengambilan lebih rendah jika dibandingkan pada saat peminjaman. Jadi ada kerugian bagi pihak bank ya, ataupun debitur. Nah, yang keenam adalah adanya kerugian pengaruh bagi produsen. Inflasi dapat menguntungkan bila pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Bila hal ini terjadi, produsen akan terdorong untuk melipat gandakan produksinya. Biasanya terjadi pada pengusaha-pengusaha besar ya yang memiliki modal. Nah, kemudian bagaimana cara pemerintah ataupun langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi inflasi? Inflasi merupakan penyebab keresahan masyarakat dan mengakibatkan kekhawatiran pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah berusaha menekan inflasi serendah-rendahnya, karena inflasi tidak dapat dihapuskan sama sekali. Seperti sekarang pun bisa kita lihat terus terjadinya inflasi, tetapi dalam kondisi yang normal, misalkan di bawah 5%, itu masih kondisi normal. Untuk mengatasi inflasi bank sentral, ini adalah Bank Sentral Bank Indonesia ya, memainkan peranan penting dalam mengendalikan inflasi. Bank sentral suatu negara pada umumnya berusaha mengendalikan tingkat inflasi pada tingkat yang wajar. Seperti halnya bank sentral ini adalah bank yang mengeluarkan rupiah ya, yang menyebarkan di masyarakat hanya Bank Indonesia yang menjadi tanggung jawabnya atau dipasrahkan kepada Bank Indonesia. Bank sentral umumnya mengandalkan jumlah uang yang beredar, mengendalikan maksudnya jumlah uang yang beredar dan atau tingkat suku bunga sebagai instrumen dalam mengendalikan harga. Kenapa begitu? Karena ketika terjadi inflasi, tentu saja bank ingin pemerintah ataupun yang diwakili oleh Bank Indonesia ingin mengendalikan jumlah uang yang beredar itu dikurangi ya, jangan sampai uang yang beredar meningkat. Itu adalah salah satu caranya. Nah, apa saja dijabarkan di sini? Ada dua kebijakan yang dapat dilakukan untuk menekan laju inflasi. Ya, ini juga sering kita dengar, apa itu kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter adalah tindakan atau kebijakan yang diambil oleh penguasa moneter, ya ini adalah Bank Sentral ya, Bank Indonesia, untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar, sehingga akan terjadi perubahan jumlah uang yang beredar pada akhirnya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Ini ada ada jenis-jenis dari kebijakan moneter. Yang pertama adalah politik diskonto ataupun diskon polisai. Adalah politik bank sentral untuk mempengaruhi peredaran uang dengan cara menaikkan dan menurunkan tingkat bunga. Apa hubungannya kok menaikkan dan menurunkan? Ketika Bank Indonesia menaikkan bunga, tentu saja masyarakat akan berbondong-bondong menyimpan uangnya di bank, dan ketika bank sentral menurunkan tingkat bunga, tentu saja masyarakat akan mengambil uangnya dari bank tersebut karena nilainya pun akan turun ataupun
ya semakin turun ataupun keuntungannya yang didapatkan ketika menaruh uang di bank tidak signifikan. Nah, yang kedua adalah kebijakan pasar terbuka. Untuk memperkuat politik diskonto, kebijakan lain juga dijalankan, yaitu dengan politik pasar terbuka atau open market policy, yaitu dengan membeli atau menjual surat-surat berharga. Nah, cara yang untuk mengatasi inflasi adalah yang kedua, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal apa saja? Yang pertama adalah pengaturan pengeluaran pemerintah. Pengaturan pengeluaran sangat perlu dilakukan. Ya, dalam hal ini diharapkan penggunaan anggaran negara sesuai dengan perencanaannya. Jangan sampai jor-joran ya melakukan pembelanjaan. Kalau pembelanjaan negara melampaui batas yang telah ditentukan, akan mendorong terjadinya pertambahan uang yang beredar. Begitu juga sebaliknya. Ya, ini inflasi ya, ketika jor-joran pemerintah melakukan pembangunan tidak diimbangi dengan pemasukan. Yang kedua adalah menaikkan tarif pajak. Saat terjadi inflasi, uang yang beredar lebih banyak. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, uang yang beredar tersebut dapat dikurangi dengan jalan menaikkan tarif pajak. Jika tarif pajak dinaikkan, uang yang dibelanjakan oleh masyarakat pun akan berkurang. Namun harus diperhatikan agar tidak terjadi ketimpangan atau ketidakadilan. Perlu digolongkan masyarakat mana yang dinaikkan pajaknya. Jangan sampai masyarakat bawah pajaknya gede, sedangkan masyarakat konglomerat, masyarakat atas malah kecil. Itu kan tidak adil, memberatkan masyarakat. Ini juga harus dipertimbangkan, diperhatikan. Nah, cara lainnya adalah kebijakan non moneter. Yang pertama adalah menaikkan hasil produksi. Ya, kenaikan hasil produksi dapat memperkecil laju dari inflasi. Seperti tadi ya, hukum supply and demand. Kenaikan hasil produksi dapat dilakukan dengan cara kebijakan penurunan bea masuk, ini pajak ya. Hal ini akan berakibat impor barang meningkat. Jadi negara lain pun akan berpikir ulang ketika pajak suatu negara tinggi, mereka berpikir ulang untuk melakukan ekspor ke negara kita. Pertambahan jumlah barang di dalam negeri cenderung menurunkan harga. Nah, ketika jumlah barang yang ada meningkat, tentu saja hal tersebut menurunkan harganya. Nah, seperti kelangkaan berkurang ya. Nah, yang kedua adalah kebijakan upah. Kebijakan upah adalah tindakan menstabilkan upah dan gaji dengan cara gaji tidak sering dinaikkan. Nah, ini biasanya PNS ini ya, pegawai-pegawai pemerintah. Kenaikan gaji dan upah akan menimbulkan kenaikan daya beli. Hal ini pada akhirnya menaikkan permintaan terhadap barang-barang secara keseluruhan. Apabila hal ini terjadi, maka akan menimbulkan inflasi. Nah, selanjutnya adalah pengaman harga dan distribusi barang. Pemerintah harus dapat mengendalikan kenaikan harga berbagai macam barang. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan harga maksimum. Harga ecerannya berapa sih? Harga tertingginya, agar tidak terjadi kenaikan yang terus-menerus. Melakukan pengamanan harga, menetapkan sanksi yang cukup berat apabila penetapan harga tidak disertai dengan pengamanan yang baik. Maka tidak akan menghasilkan atau memberikan sesuatu yang diharapkan. Jangan sampai kenaikan harga tersebut melampaui batas harga eceran yang sudah ditetapkan. Ya, jadi ada tambahan sedikit. Menurut suatu pengamatan, ada suatu cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk memperbesar ataupun memberikan kemajuan bagi Indonesia, yaitu dengan cara memberikan deposito 0%. Seperti data yang kita ketahui, pemerintah Indonesia menyimpan masyarakat Indonesia mempunyai tabungan deposito di bank ataupun di tempat-tempat perbankan lainnya, mempunyai tabungan yang sangat besar. Masyarakat memiliki tabungan dan mereka menyimpan semuanya di bank. Dan tentu saja orang-orang yang memiliki deposito ini adalah orang-orang yang kemungkinan adalah yang mempunyai dana besar ya, tabungan besar. Dan tentu saja hal tersebut
akan mengurangi uang yang beredar. Dan ketika pemerintah menerapkan bunga deposito 0%, maka tidak akan ada keuntungan yang mereka dapatkan, masyarakat dapatkan ketika menyimpan uang lama di perbankan. Dan efeknya adalah mereka akan mengambil berbondong-bondong uangnya di bank, dan uangnya pun mereka alokasikan untuk pembangunan atau investasi real lainnya, untuk kegiatan perekonomian, kegiatan masyarakat, ataupun investasi di perusahaan dan lain-lain. Jadi uangnya beredar dan dimanfaatkan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.